Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, la hawla la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Raya Pondok Indah rahimakumullah. Ramadan kali ini berbeda dengan Ramadan yang lain. Maka kali ini kita ingin lebih memetik hikmah atas peristiwa, atas wabah yang menimpa kita semuanya. Maka kita ingin fokus bagaimana pelajaran penting yang ingin diberikan oleh Allah berkaitan dengan puasa yang kita kerjakan di bulan Ramadan di saat wabah pandemi COVID-19 seperti ini. Inti dari ibadah puasa adalah cara Allah untuk membangun kepribadian kita supaya lebih baik. Maka inti ibadah puasa adalah al-imsak, menahan diri. Apa yang harus kita tahan? Manusia memiliki dua sifat, potensinya negatif dan positif. Nah, yang ditahan tentu saja aspek-aspek negatif dari sifat manusia yang dijelaskan cukup rinci dalam Al-Quran untuk diketahui agar kemudian kita dapat kendalikan dan kita tahan. Mari kita mulai. Yang pertama, manusia itu memiliki sifat negatif berupa suka bersikap melampaui batas. Ini misalnya disebut di surah nomor 96, surah Al-Alaq, ayat yang ke-6 dan ke-7. Kalla innal insana layatagha ar-ra'ahu istaghna. Ketahuilah, sungguh manusia suka bersikap melampaui batas. Ketika merasa dirinya serba cukup, serba hebat, serba tidak membutuhkan pertolongan lain, maka di saat itulah manusia bisa melampaui batas. Faktor apa yang menyebabkan manusia itu melampaui batas? Yang pertama, ada orang bersikap melampaui batas karena hartanya. Seseorang yang diberi anugerah harta yang melimpah, terkadang sikapnya melampaui batas. Maka disinilah berlaku hukum apa? Keserakahan. Nah, salah satu faktor yang juga menyebabkan kenapa muncul wabah ini, kalau kita baca info dari para ahli, karena manusia serakah, di mana diajarkan untuk memakan yang seharusnya makan yang baik, makan yang halal dan lagi baik, tapi makan apa saja. Binatang yang seharusnya bukan untuk dikonsumsi, diciptakan oleh Allah untuk menjaga ekosistem, binatang-binatang liar, kelawar yang kita baca misalnya, dan lain-lain, tapi ternyata dikonsumsi. Maka ada mutasi virus kepada manusia. Yang salah bukan siapa-siapa, tapi karena sifat negatif manusia yang melampaui batas. Dengan puasa, Allah ingin ajarkan agar manusia tidak melampaui batas. Ini yang pertama. Yang kedua, ada orang yang bersikap melampaui batas karena kuasanya, jabatannya, kekuasaannya. Kalau yang pertama Allah kasih contoh di Al-Quran namanya Qarun. Kalau yang kedua Allah kasih contoh di Al-Quran namanya Fir'aun. Nah, kita tahu bagaimana tragisnya kehidupan, akhir kehidupan Fir'aun dan para pengikutnya. Karena apa? Sikapnya yang melampaui batas. Yang ketiga, ada orang yang melampaui batas mungkin karena kecerdasannya, karena ilmunya. Padahal Allah mengatakan, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas yang memiliki pengetahuan, ada yang lebih berilmu lagi. Artinya apa? Siapapun yang dianugerahi oleh Allah dengan pengetahuan seluas apapun, maka masih ada yang lebih maha mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga boleh jadi manusia yang lain pun juga. Tidak mungkin orang itu alim dalam segala hal, pintar dalam segala bidang. Tidak mungkin. Karena Allah sudah mengatakan, kullu ya'malu ala syakilati. Katakanlah, setiap orang itu akan bekerja berarti sesuai dengan talentanya, bakat-bakatnya. Pintar satu bidang dan bodoh di bidang yang lain. Itulah manusia. Maka tidak sewajarnya manusia bersikap melampaui batas kalau dianugerahi oleh Allah dengan banyak pengetahuan. Ada satu lagi yang bahaya, sikap melampaui batas karena apa?
karena pengamalan ibadah agamanya. Orang yang kemudian misalnya karena ketekunan ibadahnya, diam-diam terkadang merasa dirinya lebih hebat dibandingkan yang lain. Maka Allah menasihati di surah 53 ayat 32, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Jangan menganggap dirimu suci, karena hanya Allah lah yang paling tahu siapa di antara kita yang paling bertakwa. Dengan puasa kita diajak untuk mengendalikan sisi itu semuanya agar kita menjadi orang yang tidak melampaui batas. Sifat negatif yang kedua manusia yang disebut di Al-Quran, yaitu manusia itu pelit. Ini disebut di surah nomor 4 ayat 128. Wa uhmiratul anfusus syuh. Kikir atau pelit itu bawaan kehidupan manusia. Sehingga untuk menjadi orang pelit tidak perlu belajar, karena sudah otomatis bisa. Tapi untuk menjadi orang yang tidak pelit perlu usaha yang sungguh-sungguh. Salah satu usaha itu adalah kita mengikuti petunjuk Allah di Al-Quran yang banyak mendorong agar manusia tidak bersikap pelit. Terlebih di saat pandemi seperti ini. Mari kita lihat beberapa contohnya. Misalnya, ada 2 kali Allah mengatakan di surah 59 ayat 9 dan di surah 64 ayat yang ke-16. Redaksinya sama. Wa ma yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang tidak pelit, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi agar kita menjadi orang yang beruntung, kuncinya apa? Jangan menjadi orang yang pelit. Atau kalau kita kaitkan dengan puasa, puasa itu la'allakum tattaqun, tujuannya agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ciri orang bertakwa itu apa? Surah 3, 134, alladzina yunfiquna fis sarra'i waz dharra, yaitu orang-orang yang suka berinfak di saat lapang maupun sempit. Ketika di saat lapang orang suka berinfak, wajar. Tapi di saat sempit, di saat sedang ada pandemi seperti ini, orang tetap mau berinfak, itu baru yang luar biasa. Maka puasa mengajarkan kita agar kita menjadi orang yang memiliki sikap peduli, sikap empati dengan sesama kita, sehingga tidak menjadi orang yang pelit. Karena Al-Quran mengatakan, wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Surah 47 ayat yang ke-38, barang siapa bakhil, sebenarnya dia bakhil terhadap dirinya sendiri. Baik, Bapak Ibu kaum muslim, jamaah Masjid Raya Pondok Indah rahimakumullah, kita teruskan. Sifat yang ketiga, yaitu sifat negatif manusia yang disebut di Al-Quran, yaitu suka bersikap tergesa-gesa, terburu-buru. Salah satu contoh ayatnya misalnya disebut surah 17 ayat yang ke-11, wa kanal insanu ajula, dan manusia itu suka bersifat tergesa-gesa. Puasa mengajarkan kita agar kita tidak tergesa-gesa dalam segala aspek kita. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengelola kehidupan ini didasarkan pada apa? Pada proses yang waktunya tentu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sabar dalam proses itu menjadi penting. Nah, puasa sekali lagi mengajarkan kepada kita agar memiliki cukup kesabaran sehingga kita dapat menjalani kehidupan dengan baik, dan pahala yang disiapkan oleh Allah, keutamaan yang disiapkan oleh Allah bagi orang yang bersabar, di antaranya apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Surah 39 ayat ke-10, sesungguhnya Allah akan menyempurnakan pahala orang sabar itu tanpa batas. Tanpa batas. Karena pahala sedemikian hebat, maka memang sabar itu tidak mudah. Tapi itu bagi yang tidak berusaha. Yang memang tidak mudah itu kita menjadi orang yang sabar terus-menerus, sabar sesekali gampang. Nah, tapi sekali lagi Allah menjanjikan yang bersungguh-sungguh kita mau bersabar, Allah akan memberikan tuntunan, bimbingan, pertolongan untuk menjadi orang-orang yang sabar. Karena janji Allah apa? Di surah 29 ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang ingin menempuh jalanku, sungguh pasti aku akan memberikannya petunjuk. Yang keempat, sifat negatif manusia itu manusia suka mengeluh. Disebut di surah 70 ayatnya yang ke-19, innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia diciptakan suka berkeluh kesah. Terlebih dalam situasi seperti sekarang ini. Banyak sekali kita mendengar, membaca, termasuk di media sosial, keluhan-keluhan yang sebetulnya
itu tidak akan ada gunanya dan tidak manfaatnya. Mengapa? Karena dengan mengeluh, yang ada justru kita menggali energi negatif kita. Dan itu di samping berdosa, juga hanya akan menambah masalah. Maka berhentilah untuk mengeluh. Dan terimalah dengan segala kerelaan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kasus seperti ini. Karena kalau sampai orang tidak ridho dengan ketentuan Allah, Allah menyatakan dalam sebuah hadis qudsi, silakan keluar dari bumiku dan silakan cari Tuhan selain aku. Apa ada? Tidak ada. Apa yang kita keluhkan? Misalnya yang paling sering kita keluhkan boleh jadi di antara masalah rezeki misalnya. Karena sedang pandemi, rezekinya terbatas. Kalau itu yang kita keluhkan, berarti selama ini seseorang itu menganggap yang memberi atau memperoleh rezeki itu karena usahanya. Bukan karena jerih payahnya, bukan karena Allah. Padahal kita harus yakin bahwa yang memberikan dan membagi rezeki hakikatnya adalah Allah. Baik di situasi normal maupun dalam situasi seperti sekarang ini. Maka kita yang garis bawahi bahwa dalam situasi normal jangan pernah menganggap bahwa yang membagi rezeki, yang kemudian menentukan bagian rezeki itu adalah manusia. Tidak, itu adalah Allah. Maka apakah Allah kemudian tidak memberi rezeki dalam situasi wabah seperti ini? Pasti tetap menyebarkan memberi rezekinya, karena Allah tidak pernah merasa bosan, dan Allah tidak pernah akan membatasi rahmatnya kepada hambanya. Bahwa karena kasih sempit, karena kasih luas, itulah bagian mekanisme kehidupan Allah. Untuk apa? Menguji manusia. Dan akhirnya yang kelima, manusia memiliki salah satu sifat negatif, innahu kana dzaluman jahula. Manusia suka berbuat zalim dan berbuat karena kebodohannya. Di surat 33 ayat 72. Puasa kalau kita kerjakan dengan segala ketulusan akan menjadikan diri kita bersikap adil, tidak zalim lagi, dan akan dianugerahi kecerdasan spiritual, bukan sebagai orang yang jahil. Semoga puasa kita semakin bermakna. Selamat menjalankan ibadah puasa, khususnya untuk kaum muslim, Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Raya Pondok Indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتلك الأيام تسامى رمضان إليك قد اشتقنا تملأنا حبا وسلاما تملأنا حبا وسلاما